Takut AHY kalah pamor, Demokrat ugal-ugalan menyerang Gibran. Pak BY mulai panas. Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon akan diatur yang hanya diinginkan oleh mereka. Dan ingat, selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan 2 kali menyelenggarakan pemilu, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu. Tidak mengherankan kalau belakangan ini SBY dan AHY silih berganti menyerang Jokowi. SBY dan AHY silih berganti mendowngrade segala hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Ini tentu tidak terlepas dari strategi mereka bahwa Jokowi itu gagal, dan kalau ingin Indonesia maju, maka pilihlah Partai Demokrat seperti yang pernah dipimpin oleh SBY beberapa waktu yang lalu. Tentu ini tidak terlepas dari keinginan SBY yang mencoba untuk mencarikan kendaraan politik bagi AHY untuk ikut bertanding di 2024 yang akan datang. Saran saya, AHY mending ikut pilgub dulu aja. Kalau jadi gubernur silahkan, tapi jadi calon presiden, tak dululah. Memimpin negara itu berat, kalian gak akan kuat. Biar Ganjar Pranowo saja. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Semua juga tahu kalau Demokrat itu milik Pepo, meski tak lagi menjabat partai tersebut di bawah kendalinya dengan menjadikan AHY yang barusan gagal di Pilkada DKI sebagai ketua umum. Justru disitulah letak politik dinasti Indonesia. Memang bukan negara kerajaan, tapi bagi-bagi kursi politik kepada keluarga juga bisa dikategorikan dinasti politik. Demokrasi sudah mencontohkan dinasti politik yang sebelumnya kerap dilakukan semasa Orde Baru. Tujuan Gibran menjalankan dinasti politik jelas salah sasaran. Kalau mau Jokowi tinggal tunjuk dia sebagai salah satu menterinya atau jabatan strategis di BUMN, bukan maju di pilkada di mana suara lewat rakyat. Jokowi juga nggak pernah memaksa Gibran untuk maju seperti halnya SBY yang terlihat memaksa AHY untuk maju sebagai calon gubernur DKI. Pada beberapa tahun yang lalu, dan Demokrat tiba-tiba panik loh dengan naiknya Gibran sebagai calon wali di kota Solo. Waktu itu meski bisa dibilang gak sepopuler maju sebagai kepala daerah, tapi rupanya mereka takut kinerja Gibran bisa semua Jokowi nantinya, dan pada akhirnya power AHY yang amatiran itu bisa redup seketika. Dan hal ini diketahui dari balasan Twitter anak buah SBY, Teddy Kusnaidi, yang mendukung majunya Gibran. Dan berikut adalah cuitan dari Teddy Kusnaidi, politik itu seperti kerajaan Inggris, turun-temurun, punya kekuasaan tanpa ada pemilihan. Bisa jadi pangeran Inggris tanpa pemilihan. Gibran gak akan bisa menjadi kepala daerah jika dia tidak mengikuti pemilihan dan tidak bisa dipilih oleh rakyat, tulis Teddy Kusnaidi. Dan berikut adalah balasan anak SBY, anak buah SBY, yang nyinyir dengan dukungan pada Gibran. Narasi dari pendukung Jokowi pemilihan katanya, bagus, logikanya juga relatif. Benar, tapi saya ingin double standar, karena hanya berlaku bagi anak dan keluarga Presiden Jokowi, dan tidak berlaku bagi anak SBY. Padahal perbedaan mendasar adalah anak SBY maju pilkada saat kita lagi berkuasa, ujarnya. Oke, tentu kita hargai hak Gibran sebagai calon kepala daerah secara ilegal ini. Dibenarkan, namun ini terkait juga dengan etika karena ayahnya menjabat presiden. Ini yang masih disut. Ya wajar saja ada yang berpendapat akan terjadi konflik of interest. Jadi biarlah rakyat yang menilai, karena etika bisa dimaknai berbeda-beda. Berbicara mengenai etika, meski AHY tak mendapatkan apa-apa ketika SBY menjabat, bagaimana dengan keluarga yang lain? Bukannya ada besan SBY yang kecipratan menjadi deputi gubernur Bank BI?
di mana etika SBY waktu itu bahkan ketika Ketua KPK menjadikan besannya tersangka, SBY turun langsung mengkriminalisasinya. Hal ini terungkap sudah langsung dari pengakuan Antasari Azhar yang akhirnya bebas setelah mendapatkan generasi di era Jokowi. Belum lagi adik AHY yang beberapa kali disebut dalam kasus Hambalang, tapi terkesan ditutup-tutupi. Dengan semua tersebut, bisa-bisa SBY disebut mantan presiden paling tidak beretika setelah Soeharto. Majunya AHY di Pilkada DKI lalu juga tak lepas dari campur tangan SBY. Toh tiba-tiba ia melakukan konferensi pers untuk memprovokasi demo pada Ahok. Jargon lebaran kuda, SBY langsung menyebar cepat di media sosial. Jokowi yang geram membalasnya dengan berkuda bersama Prabowo. Disitulah bahayanya SBY yang hendak membangun dinasti politik. Apakah tidak ada kader Demokrat lain yang bisa dinaikkan? Selain AHY, tidak adakah yang lebih berkualitas dari dia? Apalagi kini dihadiahi kursi ke partai. Siapa yang percaya kalau tak ada campur tangan SBY di balik semua ini? Bedakan saja dengan Gibran yang maju dengan kemauannya sendiri. Dia yang mondar-mandir melebihi Purple untuk memperingati dukungan. Padahal kalau mau bisa saja minta Jokowi yang melobi dan tinggal terima beres. Tapi Gibran bukanlah AHY dan Jokowi bukanlah SBY. Semua juga tahu kalau Demokrat itu milik Pepo, meski tak lagi menjabat partai tersebut di bawah kendalinya dengan menjadikan AHY yang barusan gagal di Pilkada DKI sebagai ketua umum. Justru disitulah letak politik dinasti Indonesia. Memang bukan negara kerajaan, tapi bagi-bagi kursi politik kepada keluarga juga bisa dikategorikan dinasti politik. Demokrasi sudah mencontohkan dinasti politik yang sebelumnya kerap dilakukan semasa Orde Baru. Tujuan Gibran menjalankan dinasti politik jelas salah sasaran. Kalau mau Jokowi tinggal tunjuk dia sebagai salah satu menterinya atau jabatan strategis di BUMN, bukan maju di pilkada di mana suara lewat rakyat. Jokowi juga nggak pernah memaksa Gibran untuk maju seperti halnya SBY yang terlihat memaksa AHY untuk maju sebagai calon gubernur DKI. Pada beberapa tahun yang lalu dan Demokrat tiba-tiba panik loh dengan naiknya Gibran sebagai calon wali di kota Solo. Waktu itu meski bisa dibilang gak sepopuler maju sebagai kepala daerah, tapi rupanya mereka takut kinerja Gibran bisa semua Jokowi nantinya, dan pada akhirnya power AHY yang amatiran itu bisa redup seketika. Dan hal ini diketahui dari balasan Twitter anak buah SBY, Teddy Kusnaidi, yang mendukung majunya Gibran. Dan berikut adalah cuitan dari Teddy Kusnaidi, politik itu seperti kerajaan Inggris, turun-temurun, punya kekuasaan tanpa ada pemilihan. Bisa jadi pangeran Inggris tanpa